Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin Syedul Haq, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai redesign kantor Direktorat Kementerian Global ITS Open Office Biophilic Design dengan membawa keindahan alam Indonesia guna menciptakan suasana nyaman dalam bekerja. Latar belakang di sini saya juga saya mau lebih ke arah untuk memerlukan tatanan penting dalam menjalin kerjasama internasional, sehingga memerlukan tatanan ruang yang mampu mengakomodasi berbagai kegiatan kebutuhan kerja secara efektif. Namun kondisi existing kantor ini masih terbatas dalam hal fleksibilitas dan juga pemanfaatan ruang, terutama dalam kegiatan melibatkan banyak peserta. Lanjut. Untuk rumusan masalah di sini, tujuan desain saya, rumusan masalahnya bagaimana cara menciptakan tata ruang kantor DKG ITS yang fungsional dan bermanfaat secara maksimal kepada penggunanya, bagaimana cara menciptakan ruang kantor yang nyaman untuk bekerja untuk para pengunjung maupun staf. Tujuan desain, merancang desain untuk interior dan kantor dengan mengatur fungsionalitas tata ruang sedemikian rupa agar setiap sudut ruangan dapat dimanfaatkan oleh para penggunanya secara maksimal. Merancang ruang kantor yang nyaman untuk bekerja untuk para pengunjung maupun staf. Di sini juga mempunyai problem mapping. Di sini untuk high impact high effort kita ada ruang-ruang tidak digunakan secara maksimal, lebih terkesan kurang branding, ruang volunteer tidak tertata rapi, minimnya informasi detail arahan mengenai berbagai macam fasilitas yang disediakan. Setelah itu di sini low impact high effort, itu kurangnya penamaan ruang-ruang yang tersedia, pemilihan furniture yang kurang cocok dengan kegiatan yang dilakukan di beberapa ruang. Lalu di sini high impact low effort, ada area ruang bagian belakang yang tidak teratur dan tidak tertata rapi. Setelah itu ada ruang kerja seringkali dipenuhi oleh barang-barang yang mengganggu sirkulasi. Untuk low effort low impact, menciptakan layanan untuk mahasiswa yang bertujuan untuk mempermudah mengakses informasi-informasi penting maupun program kegiatan yang memberikan benefit untuk mahasiswa asing maupun lokal. DKG ITS sendiri di sini saya akan menjelaskan untuk itu adalah Direktur Kementerian Global, itu bisa juga dikenal sebagai ITS Global Engagement. Kantor ini bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kemitraan internasional ITS. Kantor ini juga tidak hanya menjadi basis keterlibatan global ITS, melainkan juga sebagai ruang kolaboratif untuk tempat universitas mitra dapat mendirikan kantor cabang untuk menampilkan dan memperkuat upaya internasionalisasi mereka. DKITS sendiri juga menawarkan kesempatan untuk berbagai lembaga untuk terlibat lebih efisiensi dengan ITS dan komunitas akademis internasional yang lebih luas. Lingkungan ini dirancang untuk memfasilitasi pendekatan yang lebih terorganisasi untuk mengelola peningkatan volume kemitraan dan kegiatan internasional, dan juga untuk mahasiswanya juga. Di sini ada visi misinya menjadi pusat pengelolaan hubungan internasional yang unggul dan inovatif, dan dalam mendukung Institut Teknologi 10 November sebagai institusi pendidikan dan penelitian bereputasi global. Misinya meningkatkan kolaborasi global, mendukung internasionalisasi pendidikan, meningkatkan kompetisi global sivitas akademik, menyediakan layanan profesional inovatif, mendukung ITS menuju reputasi global. Di sini ada manajemen staff. Setelah itu di sini ada profil organisasi untuk ruang area dan penggunaan aktivitas kebutuhan dari staff sendiri. Oke, langsung kita menuju ke layout existing. Di sini kita mempunyai lobby, lounge, partnership room, meeting room, director room, manager and staff only, world class university room, utility room, short program room, toilet, musola. Dan di sini lebih terbagi menjadi public, semi private, dan private di belakang. Nah, untuk sirkulasi ruangannya di sini bisa kita lihat di bagian depan. Untuk bagian lobby di sini hanya mempunyai satu ruangan, satu alur jalan. Setelah itu di bagian sini, bagian lobby, dia mempunyai sirkulasi yang lumayan besar ya, karena di sini memang banyak ruangan yang digunakan oleh partnership dari DKG. Di bagian belakang sini untuk para staff hanya mempunyai satu jalur yang akhirnya menjadi tempat bentroknya arah karena hanya memiliki satu jalur. Nah, untuk batas hubungan ruangnya di sini juga bisa dilihat di sini, nanti saya akan berikan PPT-nya. Nah, untuk bubble diagram di sini juga sudah saya buat. Selanjutnya,
Nah, di sini wawancara ada beberapa yang harus diperhatikan untuk dalam mendesain, untuk meredesain DKG sendiri. Itu adalah fokus pada kegiatan menunjang WCU. Nah, WCU ini mempunyai banyak kegiatan yang mempunyai kapasitas banyak orang, yaitu biasanya ada budaya, lalu juga ada informasi mengenai kampus-kampus luar negeri dan sebagainya. Itu juga ada juga kunjungan visit yang dihandle DKG. Volunteer sangat membantu pada beberapa kegiatan DKG. Ada staff yang WFA, anywhere, dan ada juga yang onsite. Diskusi cukup sering sama staff, terutama mendekati program yang akan berjalan. Staff ikut jam kerja ITS, kadang memang dituntut di Zoom meeting pada jam yang berbeda dikarenakan klien memiliki zona jam yang berbeda juga. Terkait kedatangan tamu juga staff perlu lembur. Ingin perbaiki bagian di belakang, seperti yang tadi saya perlihatkan. Ya, di sini memang dia harusnya private, tapi dia masih semi private. Jadi emang bagian direktur untuk direktur ini dia memang agak terlalu gimana ya, jadi emang kayak terlalu terbuka situ. Nah, itu saya lanjutkan lagi. Tadi setelah itu ada wawancara juga untuk mendukung pelaksanaan, monitoring semua program, koordinasi rutin dilakukan oleh manajemen, dan bla bla bla. Dan setiap divisi tidak ada kebutuhan ruang kerja khusus. Oke, 3 method di sini. Di sini saya menggunakan 3 method untuk mendesain kantor direktur itu sendiri. Di sini saya mempunyai 3 key design, yaitu adalah Open Office, Biophilic Design, dan Alam Indonesia. Nah, Open Office ini saya menggunakan konsep ruang yang sekat, ruang dan dengan sekat yang bisa dibuka untuk penggunaan maksimal ruang kantor untuk kegiatan berkapasitas besar. Biophilic Design juga menggunakan konsep biophilic guna memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung dan karyawan kantor. Dan Alam Indonesia ini juga berkaitan dengan Biophilic Design, menggunakan penamaan ruang dengan destinasi alam Indonesia dan penggunaan karakteristik bentuk alam Indonesia guna branding untuk mahasiswa internasional. Oke, untuk konsep makronya di sini Open Office tadi konsep Open Office akan memudahkan kegiatan-kegiatan besar yang sering diadakan oleh DKG ITS. Selanjutnya di sini ada juga konsep makro, Biophilic Design juga tadi. Setelahnya ada konsep makro, dan di sini saya konsep mikro langsung ya. Untuk aplikasi lantainya di sini saya menggunakan lantai kayu, memiliki banyak keunggulan mulai dari segi gaya tahan, kemudahan dan dalam pemasangan, variasi pola dan warna beragam, hingga perawatannya yang tergolong cukup mudah dibanding dengan lantai kayu solid. Setelah itu ada juga karpet tiles. Itu dia karpet modular menggunakan potongan karpet yang disesuaikan dengan bentuk serta ukuran ruang dan dipasang secara teratur di seluruh ruangan. Karpet jenis ini berfungsi untuk meredam suara langkah kaki untuk area yang tenang. Oke, konsep mikronya lagi untuk dinding. Saya ini menggunakan HP wood grain wallpaper. Dari segi gaya tahan, kemudian dalam hal pemasangannya, variasi pola dan warna beragam, hingga perawatannya juga tergolong cukup mudah. Vertical garden ini menambahkan kesan desain biophilic. Kami menambahkan vertical garden dengan tanaman palsu untuk memudahkan perawatan. Juga untuk juga untuk memadai kalau misalkan maintenance-nya itu kan biasanya kalau misalkan tanaman asli harus membutuhkan penyiraman dan sebagainya. Selanjutnya, dan ini aplikasinya hang imitation, juga artificial sunlight. Itu juga rencana layout. Di sini ada public green area, semi public benches area, private wood area. Untuk layout key pane ini, setelah itu juga ada desain layoutnya seperti ini besarannya. Selanjutnya untuk bagian lobby public, untuk lobby dan public lounge saya buat seperti ini untuk jadi lebih besar tempatnya. Setelah itu juga untuk open partnership room saya saya buat untuk dividernya itu bisa digeser untuk memaksimalkan ruang untuk jika ada kegiatan yang besar. Setelah itu double public meeting room juga di sini untuk publik.
Setelah itu di sini juga ada desain furniturnya untuk di bagian public room. Di sini juga ada desain layout. Di sini ada lounge-nya di bagian tengah. Saya itu juga di sini juga ada bagian dalam kantornya untuk staff dan juga volunteer. Oke, untuk animasinya juga saya sudah saya kirimkan di YouTube, bisa dicek nanti, saya sudah kirimkan linknya juga di dalam sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.